setiap tahunnya diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Permendagri ini sifatnya reminder, mengingatkan kembali kepada seluruh aparat pengelola keuangan daerah bahwa seperti ini loh aturan-aturan yang harus mereka pedomani dalam rangka penyusunan APBD setiap tahunnya. Kita berharap dengan acara sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman, terutama penyatuan persepsi kepada seluruh pengelola keuangan daerah agar dapat menyusun APBD-nya sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama yang tercantum ataupun yang diamanatkan pada Permendagri 33 tahun 2019 ini. Kita berharap kualitas penyusunan APBD kita semakin baik ke depan. Apalagi proses tahapan penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2019 ini itu sudah dimulai pada minggu pertama bulan Juli ini. Minggu pertama bulan Juli ini dalam Permendagri ini diatur bahwa TAPD mengajukan rancangan KUA PPAS-nya kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama bulan Juli. Kemudian paling lambat minggu kedua bulan Juli, kepala daerah mengajukan rancangan KUA PPAS-nya kepada DPRD. Jadi ini kita sudah mulai tahapan, sehingga momentum hari ini sangat tepat dalam rangka penyusunan APBD karena kita sudah mulai pada tahapan penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Kita berharap penyusunan anggaran tahun 2020 ini dapat berjalan tepat waktu, tidak mengalami kendala-kendala, terutama kaitannya dengan berakhirnya anggota DPRD periode sebelumnya, yaitu pada bulan September. Kita berharap tahapan ini tidak berpengaruh terhadap pergantian anggota dalam perjalanan penyusunan APBD ini. Mudah-mudahan ada kompromi-kompromi demi kepentingan masyarakat dalam hal kita dapat melakukan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD tepat waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri ini.